Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat beliau dan diakui menjadi umat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini materinya apa hari ini? Tentang tahsin Al-Qur'an. Ya. Saya perkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Tapi nggak ada sallallahu alaihi wasallamnya, Pak. Jadi Muhammad doang. Saya asli Aceh, cuma udah tinggal di Pondok Kelapa. Pesantrennya di Medan. S1 saya PTIQ atau Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Lebak Bulus. Tahu Lebak Bulus Bapak Ibu ya? Pasar Jumat. Nah di situ ada kampus kecil mungil, tapi sekarang alhamdulillah udah jadi universitas. Nah alhamdulillah saya kegiatan sampai saat ini ngajar Quran. Ngajar Quran salah satunya di Masjid Al-Azhar Jakapermai. Nah Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas saya sampaikan tentang diri saya. Kemarin ngimam-ngimam, jadi kalau ketemu di jalan nanti bisa ditegur ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan silaturahmi kita berkelanjutan. Amin ya rabbal alamin. Tahsin Al-Quran ya, kalau kita lihat secara definisi tahsin itu apa sebenarnya? Kira-kira kalau saya sebut tahsin, ada namanya Hasan. Hasan itu namanya apa? Istilah bahasa kita. Hasan itu baik. Kalau tahsin berarti apa? Memperbaiki. Jadi tahsin itu sama juga dengan tajwid sebenarnya. Jadi kalau orang bilang tahsin ya tajwid. Nah, tajwid ya tahsin sebenarnya secara arti dasar bahasanya. Nah, maka tahsin ini dalam definisi atau ta'rif bahasa Arab itu bisa kita pahamin adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Ini karena nggak ada flyer jadi nggak bisa ditunjukin ya. Diingat-ingat aja. Oh ada flyer tapi nggak ada ininya ya. Papan kalau ada enak. Jadi apa namanya, ikhraju kulli harfin min makhrajihi, yaitu apa, mengeluarkan huruf hijaiyah min makhrajihi, berarti mengeluarkan huruf hijaiyah dari mana? Dari makhrajnya. Ma'i'ta'ihi, disertai dengan memberikan haqqahu wa mustahaqqahu, disertai dengan memberikan hak huruf, sifat hurufnya, juga mustahak hurufnya. Mustahak huruf itu apa? Tajwidnya. Nah maka kalau Bapak Ibu ingin melihat bacaan Quran orang bagus atau tidak, bertajwid atau tidak, maka harus diperhatikan dari 3 poin ini. Yang pertama apa? Sesuai tidak dengan makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Ya tempat keluar huruf. Contoh misalkan, coba bareng-bareng. Ad. Kira-kira saya tanya, huruf ba keluarnya dari mana? Bibir kan? Bisa nggak nyebut huruf ba tanpa melibatkan bibir? Coba. Bisa nggak? Nah, amma, 1, 2, 3. Ammi. Nah sekarang pertanyaannya, huruf mim keluarnya dari mana? Bibir. Bisa nggak nyebut huruf mim tanpa bibir?
Swing, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa nyebut. Jadi panjangin lagi nanti ngeledek orang. Nah, maka itu yang disebut dengan tempat keluar huruf fa, afa. Coba 1, 2, 3. Di mana keluarnya? Bibir juga. Bisa nggak nyebut fa tanpa bibir? Nggak bisa. Nah, itu yang disebut dengan makharijul huruf atau makhraj, tempat lahirnya huruf. Kemudian sifat. Apa sifat? Sifat huruf. Kalau kemarin tauhid itu saya dengar lagi copot ban di depan itu. Kata Ustaz Adham apa? Sifat adalah sesuatu yang melekat pada zat. Kalau sifat huruf sama, karakter yang melekat pada huruf hijaiyah. Contoh huruf fa. Ada sifatnya apa? Keluar angin. Fa. Bisa nggak nyebut fa tanpa keluar angin? Fitnah. Coba 1, 2, 3. Tanpa angin bunyinya seperti apa? Fitnah. Bisa tapi nggak sempurna. Nah, ini yang disebut dengan sifat huruf. Contohnya. Nah, maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin-poinnya yang harus kita perhatikan dalam membaca Quran. Tadi makharijul huruf, sifatul huruf. Yang ketiga, ahkamul huruf. Apa ahkamul huruf? Ahkamul huruf itu tajwid. Ada ikhfa, ada iqlab, ada idgham, dan lain-lain teman-temannya. Ada mat, ada macam-macam. Nah, itu namanya ahkamul huruf atau tajwid. Nah, maka ketika orang baca Quran itu sesuai atau tidak, itu harus sesuai dengan 3 poin ini. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa apa? Kita mengklaim diri kita, bacaan kita udah sesuai tajwid. Ternyata tidak sesuai dengan 3 poin ini, atau salah satunya ada yang kurang. Berarti belum bertajwid atau belum tartil. Nah, maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh dalam pelafalan Al-Qur'an kita, terutama dalam surah Al-Fatihah. Nah, ini sangat perlu diperhatikan. Kenapa saya bilang harus diperhatikan? Perlu diperhatikan, bahkan wajib diperhatikan. Karena Al-Fatihah merupakan rukun solat. Nah, ini bahaya. Ketika ada beberapa huruf yang kita biarkan keluar nggak sesuai dengan makhrajnya, tidak sesuai dengan sifat hurufnya, ini sangat berbahaya. Contohnya, pada lafaz alhamdu, ayat berapa itu? Ayat kedua. Ayat kedua surah Al-Fatihah. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Nah, itu kan ada desahnya. Alhamdu. Ketika kita nyebut alhamdu, itu artinya segala pujian. Alhamdu. Kalau kita ringankan alhamdu, maka maknanya akan berubah menjadi kematian artinya. Jadi kalau ada tanah satu negara kering itu, nah itu bahasa Arabnya hamidatun. Hamidatun itu kalau di Quran itu waja'alnal arda hamidatan, misalkan, berarti itu tanah yang tandus artinya. Berarti kalau dikaitkan alhamdu dengan kematian, berarti apa? Segala kematian milik Allah. Salah nggak itu artinya, Pak? Salah, artinya jauh. Nah, begitu juga pada kalimat al-alamin. Apa arti al-alamin? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin itu kan agak ditekan. Apa makna al-alamin? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta
alam. Kalau diringankan al-alamin, males saya nyebut alamin. Saya kan orang Indonesia, nyebutnya alamin aja. Berubah Pak artinya Pak, orang sakit artinya. Makanya ketika kita baca Al-Fatihah gimana? Orangnya lagi sekarat, bukannya sembuh tapi meninggal. Kenapa? Karena bacanya bukan alamin tapi alamin. Yang salah siapa? Yang baca Pak. Emang udah takdirnya meninggal sebenarnya. Nah jadi maksudnya apa? Ada kalimat-kalimat yang sebenarnya dalam keseharian kita itu kita sering nyebut. Karena kita bukan orang Arab, maka penyebutannya itu biasanya tidak sesuai. Nah ini tujuan dari tajwid ini adalah untuk menjaga agar bacaan kita terjaga hurufnya, terjaga makharijul hurufnya, terjaga tajwidnya. Nah jadi biar nggak melenceng. Kalau misalkan disuruh, misalkan bapak-bapak belajar bahasa Arab dulu, Pak, kalau mau belajar Quran, mulai dari belajar bahasa Arab dulu. Kira-kira lama apa enggak tuh Pak? Lama, keburu meninggal Pak. Pak, belajarnya dari hijaiyah dulu. Abata, taba'a. Lama-lama apa? Belum nyampe Iqra 6 udah meninggal. Sempat baca Quran apa enggak tuh? Nah, makanya cara yang paling gampang apa? Belajar tahsin itu. Nah, itu meringkas kita untuk tidak memperpanjang teori-teori. Jadi teorinya nggak banyak. Saya lanjut lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Artinya apa? Maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau dirubah Ar-Rahmanir Rahim. Pernah dengar nggak orang baca Quran gitu Pak? Ar-Rahmanir Rahim. Ada. Itu artinya bukan maha pengasih maha penyayang. Ar-Rahim itu artinya merdu. Suara burung itu merdu. Nah itu Ar-Rahim. Kemudian di ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang sering kita salah. Iyyaka na'budu. Artinya apa? Hanya kepadamulah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu, iya enggak mau neken, dibiarin aja iyyaka. Ada apa kejadian seperti ini? Iyyaka ringan aja, ngapain ribet-ribet katanya. Artinya berubah jadi apa? Iyyaka, cahaya artinya. Cahaya matahari, cahaya lampu. Iyyaka. Berarti yang disembah sama dia siapa? Cahaya. Na'budu pakai in artinya menyembah, kami menyembah. Dirubah pakai hamzah, na'budu artinya menyendiri. Hanya kepadamulah kami menyendiri. Duduklah sendiri. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Dirubah menjadi wa iyyaka nasta'in. Artinya berubah menjadi apa? Nasta'in, memohon penangguhan nanti. Jauh apa enggak? Nah, makanya saya bilang belajar Al-Fatihah itu sama wajibnya dengan Bapak belajar wudu. Belajar wudu wajib apa enggak? Belajar niat sholat wajib apa enggak? Wajib Pak. Belajar wudu, batas-batasan wudu, wajib wudu, sunnah wudu. Gitu juga dengan niat. Mana rukun niat? Nanti tanya ke guru fikihnya Pak, jangan ke saya. Nah gitu juga dengan bacaan Al-Fatihah. Jangan dikurangin bacaan-bacaan yang ada tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Berubah itu maknanya. Karena kenapa? Di Al-Fatihah kalau nggak salah saya, itu pernah saya baca ada 14 tasydid. Ada 14, nanti coba dihitung, benar nggak? Kalau nggak khilaf, nggak salah saya. Itu ada 14 tasydid. Coba di-in itu satu persatu. Harus ditekan bismillah. Jangan sampai bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Udah berubah tuh. Hirrahma jadi hirrahma. Nirrahim jadi nirrahim. Jadi yang benar gimana? Bismillahirrahmanirrahim, harus ditekan. Kemudian alhamdulillah, lillah jangan alhamdulillah. Nah, ini kita yang sering kesalahan di situ. Jadi pengucapan huruf, kenapa? Karena di bahasa kita ada beberapa huruf yang nggak ada di bahasa Indonesia, benar Bapak Ibu? Ada di bahasa Arab, tapi di bahasa Indonesia nggak ada. Contoh misalkan huruf shod. Kalau kita S doang, Pak. Es krim, es melon, es apa, tetap es, pakai es doang. Kalau kita bilang es krim, itu mah sok fasih banget itu. Nah, kalau di Arab itu bukan es bacanya, es krim itu ais karim. Saya ngeliatin ais karim itu Pak Karim kayaknya tuh. Pak Karim itu ternyata ais krim, ais karim. Nah, ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tujuannya apa? Untuk menjaga biar lidah kita nggak kemana-mana. Jadi pengucapan yang sehari-hari aja, yang sehari-hari kita baca. Contoh misalkan lagi dalam bacaan doa iftitah kita. Ya, mudah-mudahan di sini nggak seperti itu. Kita orang-orang Indonesia yang bermadzhab Syafi'i biasa baca doa iftitah gimana, Pak? Di sini banyaknya yang gimana? Allahu Akbar kabira apa Allahumma ba'id? Boleh dua-dua. Kalau Bapak tahu 10 dalil, 10-10-nya boleh, nggak apa-apa. Nggak selesai-selesai Bapak sholat. Allahu Akbaru kabira. Coba bareng-bareng, 1, 2, 3. Oke. Lanjut. Allahu 1, 2, 3. Ya, oke. Sekarang saya tanya, Allahu Akbar itu bacanya gimana? Allahu Kabi. Berarti bacanya selama ini Allahu Akbar kabiro, benar? Salah apa benar kira-kira? Salah itu. Yang benar apa? Allahu Akbaru kabiro. Itu ada dhammahnya, Pak. Bapak jangan nanya, artinya apa Ustaz? Nanti itu ada Ustaz lain, nanti Bapak tanya. Beda maknanya itu. Nanti kalau saya jelasin semua, orang lain nggak ada kerjaan. Allahu Akbar kabiro berbeda dengan Allahu Akbaru kabiro. Walhamdulillahi katsira. Kita nggak salah di situ. Biasa salah tuh di Allahu Akbaru kabiro. Kenapa? Karena habis takbiratul ihram, benar. Allahu Akbar. Kita anggap itu berarti Allahu Akbar lagi itu. Padahal di situ ada dhammahnya. Allahu Akbaru kabiro. Nah, kemudian pada lafaz inna sholati, coba bareng-bareng Pak, 1, 2, 3. Langsung lanjut sampai habis, 1, 2, 3. Ini pada ragu. Pak, semangat Pak, semangat biar nggak ngantuk. 1, 2, 3. Inna. Sekarang saya tanya, coba Bapak ada yang pegang Quran nggak? Pernah dicek nggak ini tulisannya di Quran? Nanti Bapak Ibu cek di surah Al-An'am. Saya lupa ayatnya, saya nggak hafal ayat. Di surah Al-An'am ayat berapa tuh Pak? Inna sholati, itu ayat 162. Nanti dicek di rumah. Surah Al-An'am ayat 162.
Di sini bunyinya Qul inna sholati. Kalau kita kan nggak pakai kul lagi itu. Inna sholati. Berarti bukan inna sholati. Paham ya Pak ya? Kalau inna sholatinya pasti pendek, nggak bakal inna sholati. Nggak bakal bisa gitu. Inna sholat, jadi nggak ada tasydid. Inna sholati. Kemudian wanusuki, bukan wanusuki, bukan, itu mah orang Batak itu. Wanusuki itu di Medan itu gitu. Nah, yang benar gimana? Wanusuki, wanusuki. Coba bareng-bareng Bu. Inna sholati wa nusuki. 1, 2, 3. Wa mahyaya wa mamati. Jadi bukan wa ya nya panjang ya pertama. Wa ya wa mamati. 1, 2, 3. Nah, lillahi rabbil alamin udah gampang. Lillahi rabbil alamin. Apa artinya? Inna sholati, sesungguhnya solatku. Wa nusuki, apa artinya? Ibadah-ibadahku. Wa mahyaya, pendek, dan hidupku. Wa mamati, dan matiku. Lillahi rabbil alamin. Nah, ini bacaan-bacaan seperti ini Bapak Ibu. Jadi maksudnya apa? Inilah tahsin itu seperti itu. Jadi kita memperbaiki gimana? Yang udah dihafal diperbaiki. Jadi kalau dicek misalkan dalam bacaan at-tahiyyatul, coba 1, 2, 3. Langsung lanjut 1, 2, 3. Nah, itu. Jadi panjang pendeknya at-tahiyyatul mubatus sholawatut thayyib. Nah, jadi saya bilang gimana ya Pak ya? Kalau bacaan yang benar, maka maknanya akan benar, nyampe sesuai maknanya. Itu juga kalau kita baca Quran sampai 30 juz. Baca Quran 30 juz, sudah ada yang khatam belum di sini? Coba berapa kali khatam? Nanti dikasih hadiah. Hadiahnya beli sendiri, Pak. Apa? Siapa kira-kira yang udah khatam? Tahu bacaan imalah enggak Bapak Ibu? Ada bacaan di Quran itu namanya imalah. Ini saya kemarin ngajar di Al-Azhar, saya sampaikan seperti ini. Ternyata ngaji udah puluhan tahun nggak tahu imalah. Kok bisa nggak tahu? Di surah Hud itu ada bacaan yang miring. Miring itu namanya imalah. Bacanya kalau Bapak Ibu sering naik mobil, naik motor, itu pasti pernah baca doa itu. Bismillahi. Tapi tulisan di Qurannya bukan majreha. Kagak ada miring di Quran itu. Coba dibuka surah Hud. Ayat berapa tuh? Ayat 41. Yang bawa Quran. Surah Hud ayat 41. Ada? Apa bunyinya? Wa qala rkabu. Iya, kalau mau ngambil Quran enggak apa-apa, ambil Quran dulu, Pak. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha. Tapi tulisannya apa? Majroha. Majroha apa? Nggak tahu saya, Bapak khatam bacanya majroha apa majri? Alhamdulillah kalau majri, berarti udah benar. Cuman lupa nama doang, nggak apa-apa. Udah itu satu. Habis itu ada bacaan ismam. Apa lagi itu?
Ismam. Ismam itu bacaan monyong. Kalau kita ngaji itu ada monyongnya. Malaka la ta'manna. Pernah monyong nggak? Coba 1, 2, 3. Malaka la ta'manna. 1, 2, 3. La ta. Jadi mannya ditahan, monyong dulu. La ta'manna. 1, 2, 3. Manna. Namanya apa? Ismam. Bapaknya ketawa. Nah ini Pak, di Quran kita ada. Jadi kalau saya bilang apa ya, banyak dari kita itu hal-hal seperti itu. Kenapa? Namanya gharib. Gharib itu adalah bacaan-bacaan aneh dalam Quran ini. Kayak contoh orang di sini ada yasinan ya Pak ya. Malam Jumat ada ya. Itu di surah Yasin, ya, di surah Yasin itu ada bacaan namanya saktah. Bunyinya apa? Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Hadza, enggak boleh tarik nafas. Nah ini bacaan-bacaan yang seperti ini di Quran kita, dalam qiraat kita itu hanya ada beberapa aja. Nah jadi maksudnya apa? Kalau kita baca Quran itu ternyata ada tata caranya tersendiri. Nah jadi ada yang sesuai dengan kebiasaan kita. Misalkan yang kita udah paham itu yang selama ini apa, misalkan mad tabi'i, yang udah paham ikhfa, izhar dan lain-lain. Nah ternyata ada yang di luar itu, yang misalkan kayak tadi imalah dibaca majrur, ternyata dibaca majriha. Tapi hanya satu di Quran kita. Kalau di Quran lain banyak, di qiraat yang lain banyak. Tapi di qiraat kita, di bacaan kita itu hanya ada satu bacaan aja. Nah maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini ya bagian dari pembelajaran Al-Quran. Jadi maksudnya apa? Baca Quran itu sama kayak orang belajar bahasa sebenarnya. Kayak orang belajar bahasa. Ada orang kadang-kadang kan baca Quran itu, kalau Yasin itu gimana Pak? Yang panjang iya-nya apa sinnya? Iya. Coba bareng-bareng Pak. 1, 2, 3. Ya-nya berapa harakat? 2. Sinnya 6. Ada yang baca kebalik. Berapa Pak? Ya-nya 6 dibalik buat dia. Nah ini kenapa? Karena mungkin dia paham, secara teorinya paham. Ya-nya 2 Ustaz, 2. Tapi ketika dibaca jadi 6. Nah ini patokannya seperti apa? Patokannya adalah talaki. Talaki itu apa? Bapak Ibu tahu Nabi Muhammad SAW itu belajar Quran ke siapa? Ada nggak tiba-tiba Nabi bangun tidur hafal Quran? Ada nggak gitu? Enggak. Nabi Muhammad itu punya guru namanya malaikat Jibril. Jadi kalau ibu tanya, kok ada Ustaz bacaan majriha? Dapatnya dari mana? Tahunya dari mana? Itu sesuai dengan sanad namanya. Sanad itu apa? Dari pembelajaran kita, setoran kita, talaki kita kepada guru-guru kita. Nah sanad itu menyambungkan bacaan kita kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau kita misalkan bilang bacanya Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah Nabi juga dulu kalau baca Quran Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah seperti itu. Jadi pastiin nggak bisa Pak, tapi dipastikan secara ilmu, secara sanad bisa. Kenapa? Karena kita belajar dari guru-guru kita sampai ke atas-atas itu ternyata bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah inilah tajwid. Jadi kalau kita misalkan baca Quran, misalkan Alhamdulillahirabbil alamin, kira-kira benar apa enggak tuh? Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Benar nggak kira-kira? Hah?
Benar, kalau udah cakep irama itu berarti udah benar ya. Nah, salah itu. Kenapa? Karena bunyi i-nya itu harus dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi bukan alamin. Ar-Rahmanir Rahim, bukan nirrahim. Ya sin, bukan Yasin. Kalau dekat saya ada tuh ibu-ibu kalau mimpin Yasin bukan dengaran ke rumah saya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, ini contoh bacaan-bacaan yang rusak, tidak sesuai dengan tajwid. Jadi itu pemaparan dari saya tentang bacaan kita, bacaan Quran kita harus sesuai dengan tajwid. Dan tajwid ini sesuai dengan sanad, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau dibilang tajwid, tahu dari mana? Kita tahu bacaan Nabi yaitu melalui sanad, melalui guru-guru kita. Nggak bisa dikarang. Bapak tahu baca Quran bagus dari mana? Dari YouTube. Nggak bisa. YouTube mah diketuk-ketuk juga nggak bakal bisa jawab. Coba nanti diketuk HP-nya Pak, tanyain ke YouTube, YouTube kenapa bisa begitu bacanya, nggak bisa ngejawab. Jadi talaki itu harus face to face, harus hadir, real time. Atau kalau sekarang tuh pakai apa? Pakai aplikasi Zoom, pakai aplikasi Google Meet, bisa seperti itu. Nah, tapi kalau dengar YouTube nggak bisa ngejawab apa-apa. Dengar radio nggak bisa ngejawab apa-apa kecuali kita telepon hostnya. Kira-kira tadi itu kalau live itu bisa ditelepon. Nah, itu bisa termasuk juga talaki namanya. Nah, ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan kalau ada yang mau ditanya, mau disampaikan silakan. Jadi kita biar berkembang nanti pembahasannya. Silakan. Ini sampai jam berapa ini? Kita hampir jam 6. Silakan, ada yang mau ditanya, mungkin mau disampaikan, silakan, saya persilakan. Ayo silakan. Salam. Pak Ustadz, tadi pada pembacaan pertama setelah Allahu Akbar, sedangkan kita kalau setiap sholat kan Allahu Akbar, itu mulut Allahu Akbar, hati sudah niatkan Pak. Ini maaf ya Pak Ustadz, saya nanya tadi ada diteruskan Allahu Akbar kabirau langsung, sedangkan itu kita agak tumakninah sedikit ya untuk setelah Allahu Akbar baru baca kabirau. Itu hukumnya gimana? Itu aja yang kami tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bu, jadi untuk di Allahu Akbar kabiro itu ada dua sebenarnya. Ini yang kita masih miskomunikasi sebenarnya, masih bukan miskomunikasi ya, salah memahami. Jadi gini, yang selama ini saya juga memahami gitu, dulu gitu. Ada Allahu Akbar kabiro, namanya apa? Takbiratul ihram. Kan kita berdiri nih. Kalau udah berdiri berarti ngapain dulu kalau mau sholat? Niat kan? Nah, niat sambil ngangkat tangan itu namanya apa? Takbiratul ihram. Bacaannya apa? Allahu Akbar. Itu benar. Itu nggak salah, jangan dirubah lagi. Udah benar itu. Kemudian kan kita Allahu Akbar kan gini. Habis itu kita mulai masuk ke doa iftitah. Nah, di sini masalahnya. Karena kita menganggap tadi Allahu Akbar kabiro, kan udah Allahu Akbar, tinggal kabironya doang. Nah, jadi diulang lagi Allahu Akbaru kabiro, diulang lagi. Jadi tadi ini takbiratul ihram Allahu Akbar. Baca lagi Allahu Akbaru kabiro. Nah, jadi ada dua kali. Yang selama ini gimana Pak prakteknya? Ada yang praktek itu gimana? Allahu Akbar kabiro walhamdulillah. Apa yang besar? Yang gede apaan? Nah, yang agung itu apaan? Nah, jadi hanya salah mengerti aja.
Jadi itulah gunanya kita belajar. Jadi didalemin lagi, dilihat lagi. Yang saya yakin gini, kita yang sudah terhafal dari kecil itu jarang kita cek ulang, benar Bapak Ibu? Jarang dicek ulang itu. Kenapa? Karena ngerasa udah hafal. Contohnya misalkan bacaan Al-Fatihah aja kayak jarang dicek, yang benar-benar dicek tuh jarang gitu. Kenapa? Karena merasa udah tiap hari dibaca. Masih banyak kesalahan. Nah, jadi ketika saya talaki dengan guru saya, itu berulang-ulang tuh dicek Bapak Ibu. Dicek, benar nggak Ustaz bacaannya? Benar nggak seperti ini? Dicek lagi. Sampai Al-Fatihah itu dicek lagi. Saya sekarang belajar Al-Quran qiraat Imam Nafi' riwayat Qalun. Itu dicek ulang lagi, bacaannya karena berbeda dari kita. Jadi jangan dianggap, oh kan saya udah selesai tahsin, saya udah pernah belajar tajwid dari kecil, udah pernah khatam Quran tiap Ramadan. Nah, inilah bacaan Quran ini kita punya tanggung jawab. Punya tanggung jawabnya apa? Harus dibaca yang benar. Benar nggak? Benar sesuai kemampuan Bapak Ibu aja. Yang penting sudah dicek. Oh iya, di sini H yang ngelenceng-ngelenceng sedikit nggak apa-apa lah. Tapi kalau ngelenceng jauh ya susah juga. Kalau misalkan fa jadi pa, itu kan gampang ngebenerinnya. Tinggal diangin aja, kasih angin dikit udah jadi fa. Nah, tapi kalau udah berubah secara huruf, berubah bahkan dihapus kalimatnya, tadi contohnya apa? Tadi Allahu Akbarnya kagak dibaca lagi. Maknanya udah jauh banget. Nah, ini makanya kita perlu cross check, dicek lagi bacaan kira-kira di mana ada kekurangannya, terutama imam. Saya menekankan bahwa imam itu harus benar-benar dicek lagi. Jadi jangan dianggap, oh kan di masjid ini udah saya kuasain, ini udah penguasaan saya, nggak ada yang benar. Jangan sampai seperti itu. Takutnya apa? Ada ahli qiraat sholat di belakang kita, nggak tahu kita. Dia nggak nyalahin, tapi ditegurnya lewat mana? Nanti kita tegur depan umum, tiba-tiba dia ngisi kajian, malu Pak. Nah, kenapa? Bacaan Quran ini sangat banyak kekeliruannya, sangat banyak. Jadi ada kadang-kadang yang pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin, seperti itu. Saya pernah ada satu kiai, ini mohon maaf ini, ada satu kiai tapi bukan di sini, di dekat saya. Itu berulang kali dia udah nampil di mana-mana, saya tegur karena baca wa huwal azizun hakim. Yang akhir surah Al-Hasyr itu, wallahul khaliqul bari'ul musawwir, itu diakhirkan wa huwal azizul hakim, enggak ada zunnya. Wa huwal karena ada alif lam, enggak bakal mungkin jadi zun. Wa huwal azizul dibaca sama dia wa huwal azizun hakim. Berulang kali saya dengar. Akhirnya saya tegur, Ustadz mohon maaf, antum kelirunya udah lama. Nah, akhirnya saya tegur seperti itu. Ada lagi yang salah, imam juga. Itu bacanya apa? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghzubi. Ini fatal. Maghzubi pakai dha dengan maghdubi. Makanya kalau Al-Fatihah itu benar-benar didengar, benar-benar cek, benar-benar. Kalau ada salah harus tegur. Al-Fatihah walaupun guru tahsin salah, tetap harus tegur. Nah, kenapa? Takut batal sholatnya. Kalau yang lain nggak apa-apa, sunnah kan. Nah, ghairil maghzubi sebenarnya gimana? Maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim waladdo. Dibaca sama dia apa? Waladdo. Berubah jauh banget tuh. Waladdo. Ada kol-kolah lagi. Saya bilang salah, antum salah. Jadi itu bukan karena pengaruh dialek daerah kita. Kalau saya nggak menerima. Jadi misalkan kita menyalahkan apa? Oh mungkin karena saya lidahnya ini suku ini jadi disebut enggak. Karena setiap suku, apapun suku kita, kalau baca Quran itu pasti insya Allah Allah mudahkan. Insya Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sekarang kita nyebut la ilaha illallah gampang apa enggak? Coba nyebut la ilaha illallah. Susah apa gampang? Nah, segitulah gampangnya kita baca Al-Quran itu kata Allah.
Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu lidzikri. Ada ulama yang mengatakan, kamu mengucap zikir itu loh, gampang apa enggak? Gampang. Segitu gampangnya kita baca Quran itu. Nah, maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kuncinya adalah cross check, belajar lagi. Jadi yang namanya belajar Quran itu ya emang dari kecil sampai kita meninggal. Jangan dianggap bahwa belajar Quran itu untuk anak-anak aja, untuk remaja aja, atau yang udah khatam selesai. Nah, ini Quran ini adalah warisan dari Nabi Muhammad SAW, dan ada amanah untuk kita jaga. Jaga semampu kita. Kalau mampunya baru menjaga Al-Fatihah, maka baca Al-Fatihah yang benar. Kalau mampunya udah hafal 30 juz, ya berarti menjaga bacaan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas, baca yang benar. Nah, ini saja dari saya, ya, takut kepanjangan. Ini udah masuk isyrok ya? Udah? Belum ya? Oke, silakan kalau ada yang mau nanya lagi boleh, silakan. Kalau ngomong kebanyakan kering Pak mulut. Ya, nggak bisa minum soalnya. Ya, silakan. Kalau ada yang mau nanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Saya mau nanya tentang ini. Kalau belajar khususnya yang sudah usia ya, ada yang masih ikro. Terus kalau diajarin itu susah gitu lah Ustadz, nggak nyangkut-nyangkut itu bagaimana gitu ya. Udah diajarin syah misalnya, dia masih susah gitu. Ainnya juga masih balik lagi, begitu lagi. Contohnya biar gampang ngajarin ibu-ibu atau biar ibu belajarnya gampang, itu ada caranya atau tidak Ustadz? Ya, sebenarnya gini, belajar Quran itu yang pertama, kita sebagai pengajar gitu, ngajar Quran itu ya harus ditanamkan bahwa belajar Quran itu adalah beramal, beribadah sama. Jadi ibu ngaji itu adalah ibadah. Sehingga apa? Ada nggak tiba-tiba orang lagi sholat karena ngerasa ribet bacaan sholat, habis itu dia mundur, udah nggak mau sholat lagi deh. Ada nggak gitu? Nggak kan? Ya ibadah ya langsung lanjut aja. Harus ada komitmen kita bahwa apa? Ibadah ya harus dari awal sampai akhir, harus sampai selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mengalami kesulitan, anggap di situ ladang pahala. Ini saya sampaikan seperti ini karena emang kita nggak bisa menafikan, emang banyak orang yang belajar Quran itu ternyata sulit, nggak sesuai dengan gambaran. Saya bilang belajar Quran itu gampang Pak. Ternyata ada hal-hal eksternal, ini ada internal, ada eksternal. Itu yang mempengaruhi kadang-kadang gini. Kenapa kok belajar Qurannya jadi ribet? Contoh misalkan, giginya ompong semua. Ya, saya ompong baru sebiji, ini ompong semua. Ngucapnya gimana? Kagak bisa. Dia nggak ompong, pakai gigi palsu. Tapi kalau ngucap huruf itu takut terbang giginya. Gimana tuh kira-kira? Nah, itu juga hal-hal yang mempersulit. Makanya kita berniat apa? Ibadah dulu. Ngaji adalah ibadah. Ngaji apapun, ngaji fikih ya ibadah, ngaji tauhid ya ibadah, ngaji Quran ya ibadah. Masalah bisa nggak bisa, itu siapa yang ngasih bisa? Yang bikin bapak bisa siapa? Bukan guru. Kita panggil Syekh Sudes tuh dari Masjidil Haram, pas ini bisa. Tapi belum tentu juga kita bisa. Malah ribet. Bapak kalau ngaji sama orang Arab itu lebih ribet. Rohnya nggak boleh monyong. Kalau orang sini bilang roh masih monyong apa kagak? Saya talaki sama syekh itu nggak bisa monyong, nggak boleh monyong. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh gerak. Nah, maka diniatin, harus kuat secara niat dulu bahwa kita ngaji itu adalah ibadah. Tujuan dari ibadah itu apa? Nah, kata Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan, ini harus ditekankan. Kita ngaji adalah ibadah. Ibadah tujuannya taqarrub kepada Allah. Jadi secara nggak langsung ngaji ya ibadah biar deket sama Allah. Pengen nggak deket sama Allah? Nah, ya udah gampang. Caranya gimana? Ngaji. Oh, saya nggak mau ngaji. Ya udah Pak, ke Palestina perang sono.
Lebih pilih mana kira-kira? Ngaji ya Pak? Gitu aja. Nah itu yang perlu ditekankan. Jadi guru ngaji itu harus jadi motivator. Motivator itu apa? Yang ngaji ya seperti itu. Tujuan kita ngaji. Yang kedua apa? Ya kesulitan-kesulitan murid kita itu jangan ditekan terus. Harus gini, harus pas dengan gurunya. Kadang-kadang saya lihat gini. Ada orang di kalimat tertentu, di surat tertentu dia sulit. Nah tapi ya udah kita biarin. Kalau saya tuh negur orang itu gampang aja. 3 kali kagak bisa, udah Bu pindah aja lah. Ngapain saya capek-capek, puyeng saya. Udah pindah aja. Usah pindah, senang kan dia kan. Nah ketika dia senang, nanti pindah ke surah lain, itu akan ada perkembangan. Nah contoh banyak kesalahan. Kalau misalkan kita belajar Quran di dasar itu, misalkan dalam pengucapan Al-Falaq aja itu. Coba baca surah Al-Falaq ayat pertama. 1, 2, 3. Coba 1, semangat Pak. 1, 2, 3. Bunyinya apa? Ini ada falaqo, ada falake, ada yang kagak keluar. Nah jadi itu salahnya di situ. Yang benar apa? Falaqo. Nah kan ada orang qul a'udzu birabbil falaq. Awalnya enggak gitu, qul a'udzu birabbil falaq, ditelan sama dia. Nah udah berubah dulu, qul a'udzu birabbil falaq. Udah lumayan. Nanti pindah surat baru dilatih lagi. Jadi dibikin gimana cara murid itu tidak boring, nggak merasa ditekan banget. Karena kenapa? Kalau ditekan, kira-kira kalau kita tertekan makin bisa apa makin kagak bisa Pak? Bapak kalau ada ini coba tes SIM itu, apa namanya, ujian SIM itu, ditekan sama polisinya, makin bisa apa makin jatuh Bapak? Akhirnya udah bayar aja, gampang gitu. Nah jadi maksudnya apa? Itu diusahakan seperti itu. Saya melihat ada beberapa itu yang ternyata progresnya seperti itu. Nggak bisa di surat ini pindah surat, cakep. Saya selalu mengatakan apa? Bagus, alhamdulillah. Saya selalu ucapannya gitu, bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah, cakep. Kenapa? Kalau saya bilang jelek, kira-kira gimana? Udah Ustaz gak usah lagi gitu. Jadi harus ada ucapan yang apa namanya, menyenangkan lah. Ini kenapa peminat belajar Quran itu sedikit Pak? Sedikit. Karena kita dari dulu kecil kalau salah ngaji itu dirotan apa enggak? Ya kan? Bapak juga trauma ngaji sama saya. Rotan apa enggak nih? Yang rotan bocah lagi ya. Gitu. Jadi ngaji itu nggak mesti dirotan. Jadi caranya gimana? Diajarin. Nabi Muhammad itu belajar Quran dirotan nggak sama malaikat Jibril? Iqra, kata malaikat Jibril. Nabi jawab apa? Ma ana biqari. Nggak bisa baca saya katanya. Iqra. Disuruh baca doang tuh Iqra. Maksud malaikat Jibril itu disuruh baca Iqra. Kata Nabi Muhammad apa? Ma ana biqari. Saya nggak bisa baca. Ya Nabi Muhammad jujur, dipukul pakai rotan nggak sama malaikat Jibril? Kagak disabet. Diapain Pak? Diapain? Dipeluk. Tapi jangan sampai ustadz nanti meluk ibu-ibu. Salah itu. Tapi maksudnya itu dirangkul. Jadi kalau ada orang yang salah dirangkul. Nah ini seni dalam mengajar Quran. Ya, insyaallah mudah-mudahan pembahasan kita bermanfaat ya Pak ya. Dan insyaallah mudah-mudahan Bapak-bapak semangatlah ngaji. Ngaji itu adalah ladang kita untuk beramal, ladang kita untuk ibadah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja dipegang. Baik. Ini isyraqnya jam berapa? Pak Ustadz satu lagi maaf. Ya, kalau misalnya contohnya mat iwat di ujung panjangnya 2 harokat atau mad jaiz itu kalau berhenti 2. Maaf karena mungkin ini udah pernah saya tanyakan sama Pak Ustadz. Terus kalau memang tidak menyalahi arti, apakah boleh atau harus tetap sesuai dengan tajwid Pak? Misalnya walaili idza yaghsha, misalnya sya lebih dari 2 gitu Pak Ustadz. Atau harus memang walaupun tidak menyalahi arti, atau harus tetap dengan tajwidnya, atau bagaimana Ustadz? Maaf. Ya. Itu harus bikin daurah tajwid itu.
Ya, bapak-bapak bingung ya. Bahasa ternyata mak-mak ngaji udah jauh ini. Ya, gini, yaghsha. Jadi dalam bahasa itu juga kalau kita nyebut misalkan wadduha, lebih gampang apa dipanjangin? Enaknya Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallaili idza saja, pendek ujungnya, 2 harakat satu ayun. Atau Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallaili idza saja. Kagak enak. Kenapa? Karena tajwid itu emang apa? Alaminya kita. Jadi tajwid apa? Tajwid itu adalah cara ngomongnya orang fasih. Bapak kan nggak tahu bahasa Arab. Tapi kalau ngedenger orang baca kagak jelas, sebenarnya Bapak juga paham. Itu masalah sebenarnya. Cuma mau negur bingung. Gimana mau negur? Saya juga gak hafal. Nah itu. Jadi tujuannya apa? Kita belajar tajwid itu biar bisa negur orang. Negur kalau ditanya balik, kan ada serangan balik tuh. Nah serangan balik Bapak bisa benar dimanfaatkan gitu. Nah jadi sehingga apa? Kenapa seperti ini? Itu ada alasannya. Nah kalau tadi misalkan mad iwab, kenapa dibaca 2 harakat? Berarti itu sama dengan mad tabi'i. Nah maka ketika dipanjangin misalkan wal adiyati dhabha, kan cuma ngilangin 1 harokat doang, jadi larinya jatuh ke mad tabi'i. Kalau dipanjangin misalkan wal adiyati dhabha, berarti maksudnya di depan hanya itu bukan lagi mad tabi'i, bukan lagi mad iwad, tapi jatuhnya mad tabi'i, depannya ada hamzah. Dalam pengucapan bahasa Arab berubah makna, makna. Nggak bakal mungkin wal adiyati dhabha itu dibaca secara panjang dhabha, nggak bakal mungkin. Telinga kita nggak nerima gitu. Nah ini bahasa Arab itu seperti itu, apa tajwid itu seperti itu. Nah maka sehingga apa? Ketika orang baca Quran itu tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh juga sepele, nggak boleh takalluf, nggak boleh ta'assuf kalau nggak salah saya namanya. Jadi takalluf itu apa? Berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu apa? Contoh misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enak nggak? Ar-Rahmanir-Rahim. Enak nggak? Kira-kira kalau ada imam kayak gitu gimana Pak? Langsung pakai serangan 1000 itu mah, tendang belakang. Agak enak. Saya tadi malam sholat di Duta Indah, itu ada imam kok gitu ya. Murid saya juga dulu, tapi dia nggak lanjut sama saya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kok jadi gitu? Enak nggak denger ya Pak? Kagak enak. Jadi tajwid itu apa? Tajwid itu senormal-normalnya orang normal ngomong, sefasih-fasihnya orang fasih ngomong. Orang fasih kalau ngomong K gimana? Itu kakakku, gimana? Coba bareng-bareng, itu kakakku. 1, 2, 3. Makanya kalau ada orang ngomong itu kakakku, itu normal apa kagak? Kagak normal. Makanya ketika ada orang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu lebih enak kita dengar dibanding dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih enak dengarnya daripada Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sampaikan seperti ini. Nah jadi maksudnya apa? Itulah tajwid. Tajwid itu bikin lidah Bapak jadi fasih. Tajwid itu adalah cara orang fasih ngomong. Ngomong apa? Ngomong bahasa Arab. Orang Indonesia ngomong bahasa Indonesia, orang Jawa ngomong bahasa Jawa. Itulah tajwid. Jadi kalau udah di luar kebiasaan bukan tajwid, berarti udah nggak bertajwid itu. Ya, jadi seperti itu. Waduh, ada lagi ini.
sampai duha ini kayak ini. Ya, silakan nggak apa-apa. Sabar ya Pak ya, sabar ya. Ini cobaan Pak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita mohon maaf Pak Ustaz, saya kan suka ngikutin tadarus gitu ya, keliling. Terus misalnya ada yang salah itu kita tegur, ada yang marah Pak Ustaz. Jadi marah dan benar-benar marah Pak Ustaz sampai marah lah gitu. Jadi sikap kita gimana sebagai teman satu? Ya niatnya membetulkan gitu Pak Ustaz, tapi Ya. ditegur malah. Gini, Assalamualaikum. Bu, negur itu juga ada cara sebenarnya. Kalau saya biasa ngeliat-lihat orang dulu. Saya kalau megang tahsin kelas baru itu saya perhatiin, enggak saya tegur dulu. Saya lihatin aja. Ini mukanya keras nih kayaknya. Ini mukanya lembut. Kan bisa dilihat. Saya ngeliat bapak-bapak tuh kalau yang seneng ketawa itu biasanya wah ini enak nih janda ini. Kalau yang kagak ada kita ketawa Pak. Saya pernah ceramah di satu masjid kagak ada yang ketawa. Bingung saya. Kok gini? Gitu. Nah, jadi harus Bu diperhatiin. Jadi maksudnya apa? Kita peka. Jadi nanti ketika kita udah mengajar Quran, sering belajar Quran tuh kita akan peka dengan seperti itu. Nah, ketika jadi orang peka dengan kesalahan-kesalahan tajwid orang, juga jangan terlalu peka banget. Iya. Jadi maksudnya apa? Sampai salah itu kalau belum benar belum pindah. Ini muridnya kabur Pak. Ini ustadznya keras amat ini. Ini juga teman belum level ustadz tapi udah negur gitu. Ada yang seperti itu. Jadi dilihat. Misalkan salahnya di ha, udah gitu aja. Kalau dia nyebut masih belum benar, udah lewat aja dulu. Nanti kan ketemu lagi ha-nya. Benar nggak? So, contoh misalkan, ibu baca surah Al-Baqarah ayat 6 sampai 16 misalkan. Kan kalau tadarus gitu, selembar-selembar kan? Ada berapa H di situ? Kan nggak satu H doang, jangan diselesaikan di satu H. Meninggal orang, kagak pulang-pulang. Udah biarin dulu H1, H Bu, H, udah lanjut. Itu aja. Nanti ketemu H lagi, H, lanjut lagi. Itu aja. Kalau dibiasain seperti itu dia akan nginget. Lama-lama apa? Oh iya, H. Nah gitu. Nah ini ada yang salah juga. Kadang-kadang guru tahsin itu nyebut harus sesuai makhraj. Ha keluarnya dari sini. Ada anginnya. Ha. Orang baru belajar. Kabur Pak. Ribet banget belajar. Jadi ngajarin gampang aja. Ha. Udah gitu aja. Nah jadi pilih yang paling simple. Jangan paling ribet. Yang paling simple apa? Nah jangan dikejar terus. Harus sampai benar. Jangan. Jadi gimana? Cukup diingatkan sekali udah lewat. Nanti ketemu lagi, ingetin lagi, lewat lagi, gitu aja. Nah nanti lama kelamaan itu kalau metode seperti itu setahun itu pasti udah bagus baca Qurannya. Setahun itu udah pasti bagus. Kalau konsisten, kalau datangnya sebulan sekali kagak bisa lah. Nah ya minimal tuh kalau 8 pertemuan, tiap pertemuan dia datang. Ya libur sekali 2 kali nggak apa-apa. Ini. Ya, jadi ada cara cara ngajarnya ada. Jadi jangan langsung dikejar. Ini temannya ada nanti yang salah-salah tuh langsung truk. Ya orang nggak mau datang lagi. Pindah rumah Pak. Pindah rumah. Atau enggak lihat masjid. Masjid ini males saya. Ada yang sampai males lewat masjid itu. Kenapa? Karena trauma dengan tahsin. Saya dulu pernah ada murid itu ngaji sama saya. Saya lewat-lewatin aja. Kenapa? Karena saya tahu dia direktur Pak. Direktur, anak buahnya Abu Rijal Bakri. Pejabat, orang gede. Saya pas ngeliatin, ini kayaknya Roman bukan orang biasa ini. Pas ngaji, tek, saya iniin, tang, udah bener-bener. Ustadz, saya di tempat lain tuh disalahin mulu. Ya, udah di sinilah, gini-gini aja udah bagus, saya bilang. Nah, pertemuan berikutnya saya salahin 1. Pertemuan berikutnya saya salahin 1. Gitu aja, nggak usah banyak-banyak. Jangan ada 10 salah, 10-nya dikasih tahu. Kayak resep dokter tahu Pak. Nah jangan, orang kapok. Bapak kalau ke dokter dikasih tahu penyakit Bapak semua. Bapak punya penyakit ini dan meninggalnya tanggal sekian. Mau datang lagi apa enggak? Nah, kayak gitu ya. Jadi caranya yang paling gampang. Ya Pak, insya Allah Bapak panjang umur. Wah ini bagus, gak ada yang sakit. Cuman ini aja kurang vitamin. Udah kan gitu doang. Jadi itu namanya apa?
sugesti. Jadi harus ditanamkan bahwa belajar Quran itu gampang, ngaji itu gampang. Jangan mempersulit orang mau ngaji. Nah, jangan. Jadi gampang-gampang aja, ringan aja. Jadi insya Allah pasti bisa. Ya, terima kasih Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Insya Allah mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita semuanya, menjadi motivasi buat saya juga biar kita semakin semangat belajar Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.